Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersama dengan Ustazah di mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang urutan takson dan binomial nomenklatur. Sebelumnya, siapkan diri Ananda terlebih dahulu ya, dan siapkan alat tulisnya, serta jangan lupa berdoa sebelum menyimak materi dari Ustazah. Nah, langsung saja ya, kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Urutan takson dan binomial nomenklatur. Tujuan pembelajaran yang pertama, Ananda mampu menyebutkan urutan takson menurut Carolus Linnaeus dan mampu menggunakan sistem binomial nomenklatur. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan pengertian takson. Takson adalah kelompok makhluk hidup. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi dalam waktu kita mengklasifikasikan makhluk hidup, nanti makhluk hidup yang sudah kita kelompokkan itu akan kita masukkan ke dalam tingkatan-tingkatan takson. Takson itu dibuat setelah kita melakukan pengamatan dan penelitian terhadap makhluk hidup yang kita kelompokkan. Nah, jadi takson itu adalah kelompok makhluk hidup ya, atau ruangan atau bagian dari makhluk hidup yang sudah terkelompok. Menurut Carolus Linnaeus, makhluk hidup diurutkan berdasarkan tingkatan takson, yaitu ada 7 tingkatan. Nah, Carolus Linnaeus ini adalah ilmuwan yang pertama kali melakukan klasifikasi makhluk hidup atau yang menemukan ilmu taksonomi ya. Urutan takson menurut Carolus Linnaeus yang pertama adalah kingdom, kemudian phylum atau divisi, selanjutnya kelas, kemudian ordo, family, genus, dan spesies. Nah, semakin ke atas dari tingkatan takson ini, mereka mempunyai persamaan yang makin sedikit, tetapi jumlahnya itu atau jumlah anggotanya banyak. Sedangkan semakin ke bawah, mereka mempunyai persamaan yang semakin banyak. Jadi, pada tingkatan spesies, itu makhluk hidupnya sudah mempunyai persamaan yang banyak sekali. Misalnya kucing ya. Kucing kan ada berbagai macam, tapi karena mereka sesama spesies kucing, sudah jelas ya kelihatan ciri-cirinya itu adalah spesies kucing, jadi kesamaannya banyak. Nah, sedangkan jumlah anggotanya semakin sedikit. Nah, untuk mengetahui bagaimana detail dari urutan takson, coba Anda perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup itu terdiri dari banyak sekali ya makhluk hidup, banyak sekali jenis makhluk hidup. Nanti mereka akan masuk di dalam makhluk hidup itu, kita golongkan ke dalam domain. Domain itu dibagi lagi menjadi kerajaan. Nah, kerajaan itu di dalam kerajaan ada phylum, di dalam phylum ada kelas, di dalam kelas ada ordo, kemudian dalam ordo ada family, dalam family ada genus, dan di genus itu adalah kumpulan dari beberapa spesies. Jadi seperti ini ya Nanda, misalnya kita berada di sekolahan. Nah, anggaplah sekolahan itu sebagai alam semesta. Dalam sekolah itu kan ada kelas-kelasnya, ada kelas 7, 8, 9. Nah, kelas 7, 8, 9 itu ada lagi klasifikasi atau pembagiannya, misalnya 7A, 7B, 7C, dan sebagainya. Kemudian di dalam kelas itu ada lagi yang disebut dengan murid atau siswa. Nah, masing-masing siswa pun lagi dibagi lagi, misalnya berdasarkan persamaan dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah caranya kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi ada tingkatannya ya, ada yang dari mulai umum sampai ke khusus, sampai ke detail atau kecil sekali. Seperti itu tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini adalah contoh tingkatan takson pada beberapa organisme. Yang pertama, misalnya kita bandingkan antara manusia, harimau, dan kucing. Dari tingkatan kingdom, mereka sama-sama kingdom Animalia ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang kingdom Animalia. Filmnya sama ya, Chordata. Kemudian subfilumnya sama, yaitu Vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Kelasnya sama-sama mamalia atau sama-sama menyusui. Ordonya untuk manusia masuk ke primata, sedangkan harimau dan kucing masuk ke karnivora. Familinya juga sudah berbeda, genusnya berbeda, dan spesiesnya atau nama spesiesnya jelas sudah berbeda. Jadi manusia, harimau, dan kucing itu berbeda ya spesiesnya, tapi kita punya kesamaan, yaitu pada tingkatan kingdom, tingkatan phylum, tingkatan subphylum, sampai ke tingkatan kelas. Oke, selanjutnya untuk tingkatan takson pada tumbuhan ya. Misalnya di sini ada tumbuhan jagung, tomat, dan mawar.
Mereka sama-sama masuk kingdom plantae kan, sama-sama tumbuhan. Divisinya juga sama, yaitu Angiospermae. Kelasnya untuk jagung Liliopsida, sedangkan tomat dan mawar Magnoliopsida. Jadi berbeda di tingkatan kelas. Artinya jagung berbeda dengan tomat dan mawar, tetapi tomat dan mawar punya kesamaan karena mereka sama-sama di kelas Magnoliopsida. Oke, lanjut lagi. Ordonya berbeda, familinya berbeda, genusnya berbeda, dan spesiesnya berbeda. Jadi pada tingkatan ini menunjukkan tomat itu lebih mirip kepada mawar dibandingkan jagung, walaupun tomat dan mawar juga berbeda. Nah itulah, jadi tingkatan takson ini bisa menunjukkan kekerabatan makhluk hidup. Misalnya dia punya tingkatan kekerabatan dengan siapa, yang lebih dekat dengan makhluk hidup yang mana, karena kita bisa melihat dari tingkatan taksonnya. Oke, sekarang kita lanjut ke binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah sistem penamaan ganda ya. Binomial, jadi menamakan dengan nama ganda atau dua kata. Jadi syarat-syaratnya adalah nama spesiesnya terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua adalah menunjukkan spesies. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua semuanya huruf kecil. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan. Tulisannya cetak miring. Biasanya kalau kita tulisan ketik ya, itu mudah untuk cetak miring. Tapi kalau kita tulis tangan kan biasanya tidak bisa menulis cetak miring secara bagus ya. Bisa kita garis bawahi secara terpisah antara nama genus dan nama spesies. Oke, ini adalah contoh dari nama ilmiah makhluk hidup, yaitu jagung ya. Jagung kan nama ilmiahnya Zeamais. Cara penulisan Zeamais adalah kita lihat zea dan maisnya terpisah, jadi dua kata. Dan huruf awal pada kata pertama harus diawali dengan huruf besar, jadi huruf Z-nya besar. Terus pada kata kedua semuanya huruf kecil, jadi hanya kata pertama saja ya yang hurufnya besar. Kemudian dicetak miring atau bisa juga digaris bawahi secara terpisah. Jadi masing-masing kata yang kita garis bawahi, bukan kita sambung garisnya. Itu adalah aturan menulis nama ilmiah pada makhluk hidup. Zea menunjukkan genus dan mais menunjukkan spesies. Ini contoh dari makhluk hidup jagung. Nama ilmiah dari jagung. Nah, sistem klasifikasi tadi sudah Ustazah jelaskan juga ya tentang urutan takson. Sekarang kita lihat bagaimana cara penulisannya. Nah, penulisan ilmiah dari mulai kita menulis genus itu sudah bercetak miring ya, atau bertuliskan miring. Nanti ketika kita menuliskan nama spesies harus memenuhi kaidah atau aturan dari binomial nomenklatur. Seperti contoh berikut. Nah, ini makhluk hidup yang kita cari urutan taksonnya, kemudian kita tunjukkan namanya dalam bentuk penamaan ilmiah. Binomial nomenklatur. Nah, Ananda, internalisasi nilai Islam dari materi yang Ustazah sampaikan hari ini ada di dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 4, yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, diserami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 4. Ananda, Allah menciptakan banyak sekali jenis makhluk hidup. Contohnya misalnya Allah menciptakan kurma ya. Kurma itu pun juga punya macam-macam sifatnya. Ada yang berbeda-beda dari segi rasa, dari segi cabang pohonnya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa satu spesies tidak harus sama dengan spesies yang sejenisnya. Jadi tingkatan takson atau klasifikasi makhluk hidup itu sangat detail ya. Itu untuk kita agar mudah mempelajari makhluk hidup yang telah Allah ciptakan. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini adalah tingkatan takson makhluk hidup secara berurutan yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Binomial nomenklatur adalah sistem penamaan ganda untuk nama-nama makhluk hidup. Untuk tugas hari ini, Ananda membuat foto, gabungan foto selfie dengan foto hewan atau tumbuhan, dan sertakan nama ilmiah dengan tulisan yang benar, serta nama Ananda seperti contoh.
serta jawablah pertanyaan berikut dan kirim jawabannya melalui grup WhatsApp. Nah, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Dan Ananda juga boleh mencari sumber belajar yang lain untuk menambah pengetahuan Ananda tentang materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Di pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan penilaian akhir bab karena materi bab 2 sudah selesai. Jadi, pelajari kembali ya materi dari awal bab sampai akhir bab di pelajaran hari ini. Oke, jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar dan berusaha membantu ayah dan bunda di rumah. Terima kasih. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.